Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di pelajaran ke-9, yaitu Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Ya, tentu kalian sudah sering ya melakukan atau melihat ada orang sholat, ada orang berpuasa, ada orang bersedekah. Nah, maka perkara-perkara itu yang dikenal dengan nama apa? Ibadah. Nah, maka kita akan belajar apa itu ibadah sesungguhnya. Ya, ibadah secara bahasa artinya ya tunduk dan merendah. Ya, secara bahasa itu tunduk dan merendah. Maka dikatakan ibadah itu ketika seseorang itu tunduk dan merendah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ini yang disebut dengan ibadah. Ya, ketundukan, merendahkan diri didasari dengan puncak kecintaan dan pengagungan. Adapun secara istilah, ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Perhatikan ya, semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Jadi intinya semua yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridhoinya. Nanti bentuknya apakah ucapan, perbuatan, kelihatan atau tidak, itu adalah ibadah. Nah, sehingga ibadah itu sangat banyak ya, tidak terbatas pada rukun Islam yang 5, tapi sangat banyak kali. Jadi semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Kita lihat contoh. Ya, contoh ibadah yang bentuknya ucapan seperti apa? Berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, mengucapkan salam, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Adapun yang bersifat perbuatan misalnya adalah sholat, wudhu, belajar, berbakti kepada orang tua, ya, membantu orang lain dalam kebaikan. Nah, adapun contoh ibadah yang nampak, yang zahir ya, sholat, wudhu, membaca Al-Quran, ini ibadah-ibadah yang nampak. Adapun ibadah yang batin, yang tidak nampak, contohnya apa? Mencintai Allah, khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah, nanti ada tawakal dan seterusnya. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan bahas yang seperti ini. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan satu tujuan. Ya, jadi keliru kalau ada orang mengatakan, oh kita diciptakan di dunia itu untuk hal yang sia-sia, untuk sekedar bersenang-senang ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang tidak bermanfaat, tanpa tujuan? Ya, Allah katakan di Az-Zariyat 56 bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, ini adalah tujuan. Jadi jangan sampai kita keliru hidup tanpa tujuan ya. Hidup di dunia tujuannya untuk beribadah. Kita makan, kita tidur, kita minum, kita berolahraga, semuanya arahnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita punya uang, kita punya kedudukan, kita punya kepintaran, semua untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian balasan bagi manusia. Jadi setelah kita tahu tujuan kita beribadah, maka barang siapa atau orang yang taat dan tunduk kepada Allah dengan mengerjakan ibadah hanya kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Ya, dikatakan bahwa yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, ya, dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Jadi
taat, tunduk kepada Allah. Ya, menjalankan peribadatan, menyembah hanya kepada Allah. Sebaliknya orang yang durhaka dan melanggar aturan Allah, artinya apa? Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang yang tidak mau tunduk dengan perintah-perintah Allah, orang yang tidak mau tunduk dengan larangan-larangan Allah, maka mereka diancam dengan neraka. Ya, di An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillah wa rasulah wa yatahadda hududah yudkhilhun naron. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan ketentuan Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi ketika ada perintah, kerjakan. Ketika ada larangan, tinggalkan. Jangan sampai kita melanggar ketentuan itu. Jadi ketika ada perintah kita tidak mengerjakan, itu namanya melanggar ketentuan Allah. Ketika ada larangan kok kita kerjakan, berarti kita melanggar batasan Allah. Nah, ini akibatnya apa? Masuk neraka ya. Nah, maka di sini Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Ya, satu-satunya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan di surat An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Karena Allah yang satu-satunya menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah katakan di Al-Baqarah 21-22, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Siapa? Di sini Allah tidak menyebutkan nama, tapi Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Yang harus kalian sembah adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tidak ada lain kecuali Allah yang menciptakan manusia. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bumi terhampar, wassama binaa, menjadikan langit tinggi di atas. Quran ba'anzal bersama imaan, yang telah menurunkan air dari hujan, air dari langit yang bukan hujan. Fa'araja minas samarati rizqan lakum, yang telah mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi yang memiliki 5 sifat ini hanya Allah, yang menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan langit, menurunkan hujan, mengeluarkan buah-buahan, hanya Allah. Itu yang harus disembah. Itu yang berhak disembah. Maka fala taj'alillah andadan wa antum ta'lam. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan sedangkan kalian tahu. Artinya kalian tahu bahwa tidak ada yang memiliki 5 sifat tadi selain Allah Ta'ala. Sehingga tidak pantas selain Allah itu untuk mendapatkan peribadatan. Maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-khaliqul hadhil asya' wa mustahiqul ibadah. Pencipta segala sesuatu adalah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga di sini yang tidak bisa menciptakan itu tidak berhak untuk disembah. Nah, orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia kafir, musyrik, ya. Dan dia diancam dengan neraka. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa beribadah bersama Allah dengan sesembahan yang lain, jadi orang itu beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, maka itu akan dimasukkan ke neraka. Ya, jadi innahu la yuflihul kafirun, sehingga tidak beruntung orang yang kafir. Jadi orang yang mati di atas kesyirikan, di atas kekafiran, maka semua amal ibadahnya terhapus. Walau asyrakul habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka para rasul itu berbuat syirik, maka hancur, gugur semua apa yang telah mereka lakukan dari amalan. Jadi hati-hati ya, orang yang beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, maka dia kafir, musyrik, kekal di neraka. Kemudian syarat diterimanya ibadah itu ada 2, ikhlas dan mutaba'ah. Jadi kita lakukan ibadah karena Allah, kita lakukan ibadah sesuai dengan aturan dan ketentuan dari Allah. Kalau hilang salah satu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima, tidak berpahala, bahkan berdosa. Orang tidak ikhlas jatuh dalam kesyirikan. Orang yang tidak mutaba'ah, dia jatuh kepada perkara-perkara bid'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita bisa beribadah dengan benar dan ikhlas, sehingga amalan kita diterima. Dengan demikian selesai. Subhanakallahumma hamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.